Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial ya. Ini mata kuliah pemrograman visual 2 dan kita pakai ASP.NET di sini. Dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Nah, sekarang kita baru mulai masuk ke database nih. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana cara sintak-sintaknya ASP.NET ini menggunakan VB dan Razor stylenya, Razor versi 3 ya. Terus kita bisa mengubah stylenya si webnya itu tersendiri. Sekarang kita masuk ke database, jadi supaya data yang kita kelola di aplikasi itu dinamis ya, tidak statis. Oke, kita mulai aja. Pertama, kita seperti biasa buka dulu Visual Studio-nya dan kita buat project baru ya. Nah, project baru ini kita pilih ke Visual Basic, lalu Web, lalu pakai Previous Version, dan kita pakai ASP.NET Website Razor versi 3 dan ini pakai VB ya. Kita lokasinya jangan lupa di tempat kita biasa simpan, lalu kita pakai nama projectnya adalah pertemuan 7 sesuai dengan pertemuan kita ya. Kalau sudah di oke aja. Oke, nah seperti biasa di sebelah kanan sudah jadi template ya. Ini masih template bawaannya si ASP.NET dengan bahasa VB dan style Razor 3, nggak masalah. Jadi biarin pakai template yang lama dulu, kita tidak ubah-ubah dengan Bootstrap ya seperti pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk database, by default si ASP.NET ini sudah punya database sendiri. Kalau kita buka nih folder app data, lalu di sini ada startersite.sdf. Nah, dia sudah punya database sendiri, database file gitu ya. Mirip seperti SQLite lah sebenarnya. Jadi dia punya database sendiri, jadi kita tidak akan menggunakan database yang mungkin umum. Mungkin yang sudah paling sering dipakai adalah Microsoft Access ya, atau MySQL, atau SQL Server, enggak. Kita pakai database kecilnya dia lah gitu. Ini mirip seperti SQLite sebetulnya. Jadi database ini sudah ada dan pasti namanya ini nih, startersite.sdf di folder app data. Kita akan pakai ini aja. Tapi untuk editornya, untuk kita buka ada si database ini, kita perlu tools dulu nih. Jadi kita download dulu si toolsnya, tapi itu tools yang ada di Visual Studio ya. Cara download toolsnya adalah kita klik menu tools, lalu extension dan update. Lalu kita pilih tab yang online, karena kita akan mencari online si toolsnya itu. Kita ketikkan aja SQLite, nah ini compact toolbox, lalu klik enter. Nah, dia akan mencari di internet, di servernya Visual Studio, dan ini ada satu extension ya, satu tools extension yang dibuat oleh Eric EJ, namanya SQLite dan SQL Server Compact Toolbox. Jadi dengan tool ini kita bisa membuka dan melihat dan memodify database yang kita punya ini, starter site ini. Oke, kita download aja nih. Tunggu dia downloading, hanya 3 MB. Nah, lalu di sini ada pilihan nih, ada apa? Ada message nih. Your change will be scheduled. Jadi terus the modifier will begin in all Microsoft Studio window are closed. Jadi kita harus close dulu Visual Studio kita, baru si extension ini bisa diupdate ya. Jadi kita close dulu aja ini Visual Studio-nya, kita close ya. Nanti akan muncul, nah ini ada installer seperti ini. Kita tunggu aja. Nah, lalu ada disuruh nih, klik modify, you agree with the above design term and if any. Oke, klik aja modify. Dan proses instalasinya akan dimulai. Sebentar sini nggak lama. Karena hanya install satu tool saja lah, jadi satu extension atau satu tool saja, jadi tidak keseluruhan Visual Studio ya. Oke, kita tunggu aja.
Nah, sudah selesai nih instalasinya, instalasi SQLite and SQL Server Compact Toolbox. Kita close, lalu kita kembali buka si Visual Studio di pertemuan 7 ini. Oke, sudah terbuka. Nah, lalu di mana tempatnya SQLite tadi ya? SQLite Toolbox tadi. Sebenarnya di bawah sini ada Server Explorer nih. Ini tuh kalau database-nya menggunakan SQL Server, biasanya bisa menggunakan Server Explorer ini. Tapi karena kita menggunakan database SQLite ini ya, jadi kita perlu toolbox lain. Kita cari di View, ya. Lalu ada Other Windows. Nah, kita bisa nemuin ini nih, SQLite atau SQL Server Compact Toolbox. Kita klik aja. Nah, biasanya ada di sebelah-sebelah nih. Di sebelahnya di sebelah Server Explorer ada SQLite ini. Jadi dia tempatnya nanti bersebelahan seperti ini. Tapi kita pakainya adalah yang SQLite ini. Kemudian kita lihat ini nih. Di sini ada beberapa menu ya. Kita pilih yang Add SQL CE 4.0 Connection. Ya. Kita pakai yang ini, SQL CE 4.0, lalu kita browse filenya, lalu masuk ke pertemuan 7, lalu app data, dan kita pilih starter site ini. Open. Coba kita tes dulu connection-nya. Oke. Connection sudah oke. Oke katanya. Nah, ini database-nya sudah bisa terbaca di sini. Dan tabelnya by default, kalau kita bikin pertama kali, biasanya sudah ada ini, tabel ini nih, tabel user profile dan lain-lain. Tapi kita di sini tidak akan pakai tabel ini ya. Oh ya, kalau untuk melihatnya klik kanan, edit top ini. Dia cuma ada kolom email dan user ID. Tapi kita tidak akan pakai tabel ini, kita akan bikin tabel baru. Ya. Cara bikin tabel baru, klik kanan, ada nih build table. Nah, nanti kita isi ini, kita mau nama tabelnya apa. Misalkan saya pengen bikin database-nya itu tentang akademik ya, ngisi nilai ya, ngisi nilai mahasiswa. Jadi mungkin tabelnya namanya adalah nilai. Oke, mungkin name-nya ada, kolom-kolomnya ada NIM mungkin ya, NIM, tipe datanya varchar gitu ya. Klik atas dulu, baru bisa ngisi selanjutnya. Mungkin nama, ini juga sama, mungkin nvarchar. Klik lagi, mungkin nomor telepon. Nomor telepon kita nvarchar juga aja. Klik atas dulu, nanti baru bisa input selanjutnya. Terus alamat, nah kalau alamat mungkin agak lebar, jadi kita pakai ntext. Terus kelas pakai nvarchar. Ini karena nggak ada yang selanjutnya, kita klik dulu yang atas nih, nilai. Nah, dia baru muncul row selanjutnya. Ini agak aneh sih toolbox-nya. Terus kita lanjutin mungkin mata kuliah ya. Ini juga nvarchar aja. Terus kita masukin lagi mungkin absen ya. Jadi setiap mahasiswa kan punya absen. Nah, kita masukin absennya. Cuman kalau absen ini kan statusnya true or false ya. Tapi di sini tidak ada tipe data boolean. Jadi kita pakai tipe data tiny integer aja. Defaultnya 0. Jadi ntar kita isi dengan 0 dan 1 aja sih. Mungkin kalau absen ada, kita buat 6 pertemuan aja ya mungkin ya. Jadi setiap pertemuan nanti status absen atau enggaknya masuk ke sini. Absen 3 gitu kan, kita bikin lagi juga tiny integer. Defaultnya 0. 0 tuh kalau false ya, kalau tidak masuk. Tapi kalau masuk kuliah gitu ya, dia berubah jadi 1. Kita bikin sampai 6 ya, absen 5, masih tiny integer.
Terus, nah ini absen 6 terakhir. Oke, kita ini integer juga, dan ininya defaultnya adalah 0. Selanjutnya kita masukin, kalau masukin nilai berarti ya nilainya ya. Mungkin nilai absen dulu. Jadi kalau ini hanya status masuk enggaknya, tapi kita juga harus menyimpan si nilainya. Berapa sih nilai absennya itu? Mungkin tipe datanya float aja ya. Nilai absen, lalu ada nilai tugas mungkin ya. Tipe datanya float juga karena angka jadi bisa dihitung. Terus nilai UTS mungkin. Nilai UTS tipe datanya masih float. Kemudian nilai UAS mungkin ya. Tipe nilai UAS. Tipe datanya float. Selanjutnya nilai akhir ya. Nilai akhir keseluruhan maksudnya. Ini float juga. Sama terakhir ada nilai indeks. Oke, ini tipe data. Kalau indeks yang ABCD itu mungkin ke varchar aja. Oke, kalau udah semua, oke ini primary key-nya adalah ID, yang lainnya biarkan saja. Kita masuk ke script. Nah, nanti terbentuk apa namanya script seperti ini ya. Create table, nilai, ini namanya, tipe datanya. Kalau sudah kita execute aja nih. Ini execute yang hijau ini. Oke, kalau sudah row affected seperti ini, nanti sudah terbentuk nih nilai seperti ini, tabel nilai di sini ya, yang kita buat. Kalau sudah seperti ini, kita coba isi datanya nih, mungkin beberapa biji aja ya. Klik kanan, edit top 200 row. Nah, mungkin kita isi, kalau ID nggak perlu kita isi karena dia auto increment ya, mungkin name-nya kita isi seperti ini, namanya ya. Coba 2 saja dulu. Oh, dia nggak mau, dia harus ngisi semua. 81, alamatnya Bandung, kelasnya mungkin pasar IFA lah, mata kuliah pemrograman visual 2 gitu ya. Absennya ikut, ini enggak, ini ikut, ini ikut. Mungkin nilai absennya dia 80 ya. Nilai tugas mungkin 90, nilai UTS-nya 85, UAS-nya 80. Nilai akhir mungkin berapa ini ya? 87 kali. Indeksnya A. Oke. Save aja. Oke. Kenapa nih ada yang kesalahan? Oh, nilai absennya kayaknya harus pakai koma nih. Karena tadi datanya float ya. 0,0, 0,0, 0,0. Coba save lagi. Oh, ada nomor teleponnya yang masih kosong. Nomor telepon sudah diisi, semua sudah diisi. Apa yang masih kosong nih? Save. The column cannot contain column name, nomor telepon, table name, nilai, add, bla bla. Atau kita enggak coba seperti isi ini dulu. Ini sih hapus dulu ya. Nah, yang ini kita isi kan yang save ini. Nilai indeksnya kenapa ini? Oh, nilai indeksnya masih kosong. Tadi pesan sudah. Kita save lagi. Nilai indeks tabel name nilai add. Bentar, tadi kita edit script. Tadi varchar kan kita ngisi nilai indeks ini. The
Column cannot contain null value. Column name, nilai indeks. Ini nilai indeks kita isi ya. Ini hapus. Ini simpan. Oh, udah nih, aman. Tadi terbaca row keduanya ada isinya. Coba kita close dulu. Coba kita edit lagi. Oke, tersimpan ya. Jadi entah kenapa tadi seolah-olah si row keduanya ini kebaca ada isinya. Jadi kita harus delete dulu ini, baru di save yang pertama. Oke, atau kita coba isi lagi deh. Misalkan 222, ini BBBB, ini oke, ini 082, ini Bandung, lalu ini IFB gitu ya, ini pemrograman visual 2 juga, ini absennya masuk, enggak, lanjut ke sini, nilai absen berarti 60, ini 80, 70, mungkin nilai indeksnya mas jadi B. Save. Nah ini kayaknya kebaca ada dulu, jadi kita harus delete dulu yang ini nih, delete yang row 3 nya dulu, kembali ke row 2 langsung save. Agak aneh nih Pak, kolom nilai indeks bawah masih kosong. B, oke, save. Ini apa nih? Saya udah isi yang B, cuma save. Kita reload. Oke, udah simpan. Agak aneh ya si editornya nih, kita biarin aja. Oke, data kita udah isi 2 biji. Sekarang kita coba edit halaman about lah. Jadi halaman about ini kita edit untuk baca koneksinya nih. Jadi di paling atas ini kita buat nih dim db sama dengan database.open.starter-site. Jadi nama database kita kan ini starter site ya. Kita buka koneksinya dulu, terus kita ini get query-nya adalah select bintang from nilai gitu ya. Lalu kita bikin lagi dim row sama dengan db.query get query. Oke, kita execute query ini. Lalu kita coba print di sini nih, di dalam artikel ini kita print aja, itu jumlah data dalam table adalah row.count gitu. Untuk membuktikan bahwa kita sudah bisa membaca data di dalam table itu. Kita coba jalankan ya. Oke, nah ini di halaman about-nya ini masih pakai template yang standarnya nggak apa-apa. Tapi di sini udah kelihatan nih, jumlah data dalam table adalah 2. Oke, jadi sekarang sebenarnya kita sudah bisa bikin database menggunakan database bawaannya .NET ya, ASP.NET. Dan juga kita sudah bikin tabelnya tadi menggunakan tools-nya tadi. Juga kita ini sudah bisa baca datanya. Sekarang datanya ada 2. Jadi kita sudah sukses sebenarnya untuk melakukan bikin database dan bikin koneksi dan mencoba mengambil data dari database itu. Oke, cukup dipahami ya. Goal kita pertemuan ini kita bikin database, sudah isi database-nya sudah. Lalu kita coba baca database-nya ini pun sudah. Oke ya, jadi rasanya goal kita sudah tercapai. Mudah-mudahan dimengerti juga apa yang saya sampaikan dan juga bisa dipraktekkan juga di tempat masing-masing. Oke, kalau sudah mungkin saya akhiri dulu video untuk pertemuan 7 ini.
Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan materi mungkin yang lebih dalam mengenai database ini. Oke, dengan saya Gelar Aditya pertama, terima kasih.